saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 pelaku perdagangan orang ditangkap polisi di Bandara Suta, Tangerang. Kurang waspada, warga di Kabupaten Serang tertabrak kereta. Hasil proses sortir, ratusan surat suara Pilkada Tangsel ditemukan rusak. Maraknya pinjaman daring membuat pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Cilegon kesulitan mendapatkan suntikan dana berupa pinjaman dari bank. Hal ini disebabkan para pelaku UMKM yang tergiur pinjaman sehingga mempengaruhi catatan keuangan nasabah pada sistem layanan informasi keuangan lantaran telat membayar. Saat ini setidaknya ada 40% dari 18.420 UMKM di Cilegon yang terjerat utang pinjaman daring. Padahal pinjaman di bank milik Pemkot Cilegon itu dinilai dapat membantu pelaku usaha karena nasabah bisa mengajukan pinjaman maksimal 10 juta rupiah tanpa potongan bunga. Itu selain itu 40% itu hampir dia tidak bisa pinjam karena ada slip paycheck gitu. Masih juga itu. Jadi UMKM itu yang pinjol? Nah, dia mau pinjam ke PPRS, PAM itu tuh, PAM pasti dicek ternyata dia ada sambutan di slip atau paycheck kalau dulu ya, itu masih punya pinjaman ke bank lain, bisa ke ini, ke dia mungkin ke pinjol, ke paylater sih, jadi kan nggak bisa diakses pinjaman. Kepada seluruh pelaku usaha agar tidak tergoda untuk berutang ke pinjaman daring karena bunga yang sangat tinggi dan berpotensi merusak status BI checking. Dirinya juga menyarankan agar melakukan pinjaman ke BPRSCM yang tidak memiliki bunga. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Bocah perempuan berusia 11 tahun asal Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang menjadi korban pencabulan pria umur 70 tahun berinisial AW. Awal mula kejadian yang dialami korban oleh terduga pelaku AW 70 tahun yang merupakan tetangganya sendiri terjadi pada 23 Oktober 2024 lalu. Pada saat itu SR sedang bermain bersama teman-temannya di sekitar musola tidak jauh dari rumahnya. Kemudian pelaku AW menghampiri korban dan mengajak korban pergi ke kamar mandi musola. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pandeglang Ibtu Alfian Yusuf membenarkan bahwa adanya laporan dugaan pencabulan terhadap korban berinisial SR berusia 11 tahun oleh pelaku berinisial AW berusia 70 tahun. Pihaknya mengaku sudah memeriksa korban dan beberapa saksi dan akan terus mendalami kasus tersebut. Keluarga korban berharap polisi segera menangkap pelaku agar tidak ada kejadian serupa di lingkungan masyarakat. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Lebih dari 3 pekan menjelang digelarnya Pilkada, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang mulai melakukan pelipatan surat suara dan kotak suara. Proses ini melibatkan lebih dari 200 orang yang berasal dari warga sekitar dan juga tenaga profesional. Surat suara yang disortir dan dilipat merupakan surat suara untuk pemilihan Wali Kota Tangerang dan Gubernur Banten. Selain pelipatan kertas suara, warga juga dilibatkan untuk perakitan kotak suara. Kegiatan ini dilakukan di gudang logistik KPU Kota Tangerang yang berada di wilayah Karawaci, Kota Tangerang. KPU Kota Tangerang telah menerima surat suara sebanyak 2.888 lembar surat suara untuk Pilgub dan Pilwalkot. Untuk mempercepat proses pelipatan, 200 orang yang dilibatkan akan dibagi menjadi 2 kelompok, yakni waktu pekerjaan siang dan malam. Setiap pekerja akan mendapat upah Rp300 per lembar untuk surat suara calon wali kota, sedangkan Rp200 per lembar untuk surat suara calon gubernur. Kami sudah menerima 1.400
14.024 lembar ya, 14.274 lembar surat suara wali kota dan jumlah yang sama untuk surat suara gubernur. Nah, hari ini kita mulai dari wali kota dulu. Kami merekrut masyarakat setempat ya untuk melakukan proses sortir, lipat dan perhitungan tadi. Satu shift itu ada 100 orang ya, jadi ada 2 shift itu 200 orang. Di setiap shiftnya kami melakukan pembekalan atau feedback. Kami jelaskan ya mengenai kriteria surat suara yang bagus, kemudian yang rusak, dan kriteria surat suara yang masih rusak, cacat, atau tapi masih dalam kategori masih bisa digunakan. Surat suara yang diterima sudah termasuk surat suara cadangan yang berjumlah sebanyak 2,5% dari jumlah DPT. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.